Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dalam Renungan Sabda Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam, dan saat ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan berikan kami pencerahan, kiranya semua yang akan kami lakukan boleh seturut dengan kehendak dari Tuhan. Dan mohon berikan keteguhan hati kami, keteguhan iman kami, dan kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini yang penuh tantangan maupun rintangan, serta persoalan-persoalan yang akan kami hadapi ke depan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Revel Theodore dengan tema rendah hati seperti Kristus. Bacaan akan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Saya akan fokus pada Filipi pasal 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pagi ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui perenungan hikmat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah yang merupakan dosa pertama yang dilakukan manusia pertama? Jika kita mencermati dialog antara Hawa dan ular penggoda, maka jelas bahwa kesombonganlah yang menjadi latar belakang tindakan berdosa dari Hawa, kemudian Adam. Kesombongan itu jelas tampak dari keinginan manusia untuk menjadi sama seperti Allah, yang dengan cerdik disodorkan oleh ular penggoda. Berhubung dosa pertama yang dilakukan manusia pertama berkait erat dengan kesombongan, maka adalah logis apabila Allah memakai kerendahan hati dalam menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Allah menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar kepada manusia yang berdosa dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi korban penebus salah dan tidak bercacat celah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus mendemonstrasikan kerendahan hati yang luar biasa saat Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak anggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia tetap menunjukkan kerendahan hatinya dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib di Golgota. Tampak jelas bahwa Rasul Paulus sangat terkesan dengan kerendahan hati yang didemonstrasikan oleh Kristus. Itu sebabnya ia menasihati, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksud Rasul Paulus jelas,
yaitu supaya kita meneladani kerendahan hati Kristus dan menerapkannya dalam praktek hidup kita sehari-hari. Maka sama seperti Allah sangat meninggikan Kristus, demikian juga Allah akan meninggikan kita. Jadi, mari kita berlomba untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sama seperti Kristus. Sebab sesungguhnya kerendahan hati yang merupakan lawan dari kesombongan diri di hadapan Allah. Itu adalah suatu karakter ilahi tentang kesediaan untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Yang jelas bertentangan, merupakan lawan dari keinginan untuk tinggikan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jadilah pribadi yang rendah hati sama seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa manusia mula-mula jatuh dalam dosa karena kesombongan diri mereka. Mereka ingin sama seperti Allah. Itu kenapa firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk rendah hati sebagai lawan dari kesombongan itu sendiri. Oh Tuhan, banyak hal yang bisa buat kami sombong. Pujian dari orang lain, pencapaian-pencapaian pribadi, penghormatan dari orang lain. Tuhan, banyak hal yang bisa buat kami sombong. Tetapi kami mau selalu ingat agar kami mau rendah hati sama seperti Kristus merendahkan hatinya, bahkan dirinya, dan taat sampai mati. Tuhan, bagaimana kami bisa berkata bahwa kami meneladani Kristus yang mati, taat sampai mati, kalau kami sendiri tidak punya hati yang rendah hati. Kalau kami sendiri tidak mau rela untuk melepaskan ego kami dan mau menyangkal diri untuk rendah hati. Ya Tuhan kami, Engkau telah terlebih dahulu mendemonstrasikan, mencontohkan, meneladankan kerendahan hati-Mu, agar kami bisa juga mencontoh seperti Kristus melakukannya. Karena itu kami mohon bantuan Allah Roh Kudus yang hidup dalam hati setiap dari kami, untuk ajari kami bisa rendah hati dalam segenap situasi. Pada waktu kami merasanya ingin meninggikan diri, tolong Tuhan ingatkan supaya kami tetap tunduk. Dengan kepala menunduk ke bawah, kami mengaku Tuhan, kami ingin belajar rendah hati di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Kiranya Engkau berkenan atas doa kami pagi hari ini Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan selamat menjalani aktivitas seharian ini. Kita mau percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan suatu kelimpahan hidup oleh Tuhan. Karena itu jangan takut melangkah maju di dalam Tuhan, karena kita aman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.